Kalau yang dimainkan olehnya itu bisa menjadi sebuah profesi dan menjadi sumber penghasilan. Dan ini bukan lagi games tapi olahraga elektronik. Benar ya? Melihat potensi anak bangsa yang begitu besar di bidang olahraga ini, saya putuskan harus ada kejuaraan untuk mencari atlet tangguh dan membangun ekosistem e-sport. Hadirlah, ialah Presiden e-sport tahun 2019 yang atletnya siap mengharumkan nama bangsa di skala nasional dan dunia. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pemirsa, seiring dengan perkembangan e-sport di Indonesia, pemerintah telah memberikan perhatian khusus. Terbukti, e-sport diakui secara resmi sebagai cabang olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI pada tahun 2018 lalu. Berbagai turnamen e-sport pun digelar. Sebut saja Piala Menpora e-sport, Piala Presiden e-sport, dan menjadi cabang olahraga eksebisi di PON ke-10 Papua. Untuk membahas e-sport ini, saya sudah terhubung dengan Bapak Aditya Syarif. Beliau adalah seorang tenaga ahli Madya Kantor Staf Presiden. Selamat sore, Pak Adit. Pak, apa kabarnya? Selamat sore, Mas Erik. Alhamdulillah baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung di Cemara 19 Channel. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan. Pertama, bagaimana sebenarnya pertumbuhan e-sport di Indonesia saat ini? Oke, jadi sebenarnya ada dua hal ya terkait e-sport yang perlu saya jelaskan. Yang pertama itu adalah industri game di Indonesia, dan yang kedua adalah e-sport. Ini adalah dua sisi mata koin. Jadi berbeda tapi berhimpitan. Yang pertama itu adalah industri game. Nah, industri game di Indonesia ini meningkat sangat pesat. Prediksinya di tahun ini market share itu sudah 15 triliun rupiah dan bertumbuh 2 digit. Pertumbuhannya setiap tahun itu adalah sebesar 2 digit atau di atas 10%. Nah, tentunya sama seperti olahraga lainnya ya, atau permainan lainnya seperti sepak bola atau biliar, saat sudah banyak yang menikmati suatu permainan dan ada yang ahli, maka akan terbuka untuk dipertandingkan dan ditonton seperti itu, Mas Heri. Nah, itulah yang disebut e-sport. Nah, tentunya e-sport ini sangat mendapatkan perhatian ya, seiring anak-anak muda yang terpapar dengan game itu semakin banyak, berbeda dengan zaman sebelumnya, sehingga e-sport juga mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, e-sport menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, dan pemerintah sudah mengakui secara resmi e-sport sebagai salah satu cabang olahraga. Berbagai turnamen e-sport di Indonesia sudah diselenggarakan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Pak Jokowi sangat memberikan perhatian pada perkembangan industri digital di Indonesia. Seperti tadi saya sudah sampaikan, pertumbuhan industri game di Indonesia itu 10% atau 2 digit setiap tahun. Nah, jumlah pemain, orang yang bermain game di Indonesia, itu setidaknya ada 40-an juta yang aktif bermain, dengan jumlah pemain bisa lebih dari 100 juta jiwa. Nah, tentunya ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Tahun 2019 akhir dibentuk bersama dengan KONI adalah PBSI, Pengurus Besar E-sport Indonesia, untuk menaungi e-sports. Nah,
Presiden Jokowi tentunya dari masa kampanye di tahun 2019 sudah berulang kali menyampaikan bahwa kita perlu membina talenta e-sports karena memang juga sudah dikompetisikan secara resmi di SEA Games 2019 di Manila dan Asian Games yang akan datang di tahun 2022. Nah, tentunya kita ingin Indonesia bisa mendulang emas juga, menambah pundi-pundi emas kita di event olahraga tersebut. Kemudian Pak Joko Widodo juga sudah memerintahkan Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, sebagai koordinator untuk BBI, Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini juga memang saat ini kita masih didominasi oleh game-game asing, Mas Erik, sehingga memang perlu penguatan dari pemerintah agar industri game kita bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Baik, Pak. Untuk perkembangan e-sport nasional juga menumbuhkan banyak permainan-permainan atau game sebagai karya anak bangsa. Tentunya ini menjadi potensi dan peluang tumbuhnya industri e-sport di Indonesia. Dan e-sport sepertinya bisa menjadi profesi baru. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tentunya memang atlet e-sports itu adalah sebuah profesi yang tidak terbayang 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu juga baru sebagian orang saja di seluruh dunia yang memahami apa itu atlet e-sport. Nah, di Indonesia ini adalah profesi yang bertumbuh seiring dengan jumlah game yang bisa dipertandingkan itu naik jumlahnya. Kemudian memang tadi juga sudah saya sampaikan, Indonesia game buatan dalam negeri itu baru 0,5%, tidak sampai 0,5% kue yang dimakan oleh industri game dalam negeri dari pangsa pasar yang besarnya tadi lebih dari 15 triliun per tahun. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Tentunya mulai saat ini sudah mulai digodok berbagai regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri game dalam negeri. Jadi ada dua nih Mas, profesi yang akan didorong oleh pemerintah ke depannya. Pertama atlet e-sport, tentunya agar Indonesia juga bisa berkompetisi dalam skena e-sport dan mendulang medali dalam berbagai ajang. Yang kedua adalah game developer. Ini juga akan didorong pertumbuhannya agar semakin banyak Indonesia bisa memproduksi talenta yang dapat mendevelop game yang berkualitas internasional. Seperti itu, Mas Erik. Indonesia punya banyak permainan tradisional, Pak. Namun e-sport memiliki daya tarik tersendiri, khususnya anak-anak muda kita. Apakah ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan dunia digital? Ya, setuju Mas Erik. Memang betul. Ini adalah konsekuensi logis dari perkembangan dunia digital. Tentunya game-game tradisional itu akan selalu mendapatkan tempat dan punya posisi di masyarakat. Akan tetapi pemerintah juga tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan zaman. Pemain di Indonesia yang bermain secara aktif game itu sudah lebih dari 40 juta jiwa. Jumlah yang sangat signifikan dan sudah menuntut pemerintah untuk memberikan memproduksi regulasi atau memberikan pengaturan atau pengarahan terhadap arah dari industri game dan e-sports. Jadi tentunya pemerintah juga tidak menutup mata terhadap setiap perkembangan zaman selalu ada efek samping ya. Pemerintah juga tidak menutup mata dan pemerintah juga tengah menggodok regulasi agar efek-efek samping tadi itu bisa dimitigasi. Seperti itu Mas Erik. Baik, terima kasih Pak Adit. Untuk yang terakhir pertanyaannya, di luar negeri seperti di China,
e-sport menjadi ekstrakurikuler tersendiri. Bagaimana Pak dengan Indonesia? Nah, di Indonesia bukan tidak mungkin ya, hal yang sama akan terjadi. Mungkin dalam 1-2 tahun ke depan itu akan ada bermunculan di sekolah-sekolah. Saat ini walaupun belum dilembagakan dalam bentuk ekstrakurikuler, itu juga sudah menjadi aktivitas dari anak-anak Indonesia dan anak-anak lain di seluruh dunia. Awal lagi minggu depan, Mas Erik, itu tanggal 9 Oktober, itu akan ada launching kick-off Piala Presiden Esports 2021. Tentunya ini dalam rangka pembibitan, gitu ya, mengembangkan talenta-talenta atlet Indonesia agar bisa kompetitif di arena internasional. Juga dalam konteks mendidik atau mensosialisasikan ke masyarakat luas, khususnya orang tua, bahwa e-sports ini adalah sebuah e-sports dan game adalah sebuah keniscayaan, dan itu adalah bahasa baru anak-anak kita. Nah, tidak bisa dihindari dan kita harus merangkul dan mengarahkan agar menjadi produktif. Tentunya yang tidak diharapkan adalah ini menjadi ajang perjudian, kemudian saking asik yang bermain game, meninggalkan sekolah. Disitulah negara harus hadir untuk memberikan pengawalan dan mengarahkan agar ini ujungnya sifatnya positif. Tentu kita akan bangga kalau anak bangsa kita bisa meraih medali emas, bukan tidak mungkin nanti di Olimpiade untuk cabang-cabang e-sport, cabang olahraga e-sports. Dan itu yang kita harapkan, bukan menjadi anak yang putus sekolah karena lebih memilih bermain game. Seperti itu, Mas Heri. Baik, Mas Adit. Untuk saat ini kan banyak game juga yang mengandung kekerasan. Bagaimana pemerintah melihat hal ini? Apakah akan dibatasi? Pemerintah melalui peraturan Menteri Kominfo sudah membuat yang disebut IGRS, Game Rating Indonesia Game Rating System. Nah, ini memang baru, belum lama regulasinya ya, dan mungkin belum populer di kalangan masyarakat. Game yang memiliki unsur kekerasan ataupun mungkin pornografi tentunya tidak layak dimainkan oleh anak-anak yang usianya belum cukup atau mungkin belum dewasa gitu, Mas Heri. Jadi ini sudah menjadi perhatian pemerintah, dan dalam rangka Bangga Buatan Indonesia juga ini akan dikuatkan. Dan harapannya orang tua juga secara aktif membimbing anak-anaknya. Ya, jadi orang tuanya juga harus bisa belajar apa itu game rating system, mana game yang tepat untuk anaknya, mana yang perlu bimbingan orang tua atau mungkin dimainkan nanti saja saat sudah lebih dewasa. Seperti itu, Mas Heri. Baik. Indonesia punya banyak permainan tradisional. Namun e-sport memiliki daya tarik tersendiri khususnya anak-anak muda kita. Apakah ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan dunia digital, Pak? Maaf, Mas Erik, boleh diulang? Indonesia mempunyai banyak permainan tradisional. Namun, e-sport memiliki daya tarik tersendiri khususnya anak-anak muda kita. Apakah ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan dunia digital, Pak? Ya. Betul, Mas Erik, ini adalah konsekuensi logis dari perkembangan dunia digital. Tentunya game tradisional merupakan budaya juga ya dari Indonesia dan akan selalu mendapatkan tempatnya di hati masyarakat kita dan di anak-anak kita. Akan tetapi perkembangan zaman juga tidak bisa dibendung, sehingga tidak mungkin kita melarang sepenuhnya anak-anak kita untuk tidak bermain game ataupun bermimpi menjadi atlet e-sports. Hanya saja memang kita perlu batasi ruang-ruangnya, Mas Erik, dan jangan sampai meninggalkan akar budaya kita.
Mungkin yang perlu saya tambahkan juga adalah kita berharap game-game lokal bisa tumbuh, industri game lokal kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, sehingga justru akar budaya kita juga bisa dituangkan dalam game-game yang dimainkan oleh anak-anak kita. Seperti itu, Mas Heri. Baik, terima kasih, Pak. Harapan Bapak untuk e-sport Indonesia di masa mendatang seperti apa, Pak? Ya, harapan saya ya, dan tentunya harapan pemerintah mungkin, e-sports di Indonesia dan industri game itu bisa tumbuh dan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, serta kita juga bisa meraih, anak-anak kita bisa meraih prestasi di dunia internasional yang membuat harum nama dan nama dari bangsa dan negara kita. Itu harapan kami, Pak Erik. Tentunya ini merupakan PR dari semua elemen negara. Pemerintah akan berusaha mengarahkan, tentunya orang tua juga perlu membimbing anak-anaknya agar semangat ini bisa disalurkan dalam konteks yang positif. Baik, terima kasih Bapak Aditya atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat, khususnya tentang perkembangan e-sport di Indonesia. Saya, Erik Hezekiel, dari studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.